Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur segala sesuatu menurut kehendak-Nya, yang telah menciptakan makhluknya dengan sangat sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Saudaraku anggota PRM Bangun Jiwa Barat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik, dan bagi yang sakit semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tip ketika sakit. Saudaraku, jika kita sakit kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berobat. Namun ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa itu saudaraku? Yang pertama yaitu dianjurkan. Berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saudaraku? Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Tadawa'u ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat, wahai hamba Allah. Maka tentu yang Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah, tapi bukan berarti sabar itu diam. Sabar hendaknya disertai dengan adanya usaha. Ketika kita sakit, kita diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar adalah takdir. Tapi apakah berarti kita sabar saja terus lapar, saudaraku? Tentu tidak. Kita berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Lalu mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat, saudaraku? Jawabannya ya tentu saja yang lebih sesuai dengan sunnah adalah berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silahkan saja. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW adalah berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Perkara selanjutnya yaitu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah, jangan jadikan berobat itu sebagai tujuan. Maksudnya apa, saudaraku? Ya, maksudnya kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah berobat. Tapi yang paling utama harus kita yakini bahwa kesembuhan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza maritu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Perkara yang ketiga yang harus kita yakini bahwa kita berobat, hati kita tetap bersandar kepada Allah. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada dokter, jangan sampai hati kita bersandarnya kepada obat. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa yang menyembuhkan adalah Allah semata. Adapun dokter dan obat adalah wasilah dan sebab. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter tapi ternyata qadarullah belum Allah kasih kesembuhan. Dia sudah minum berbagai macam obat tapi ternyata qadarullah belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku sekalian,
Kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesirikan. Kita berobat tapi hati kita bersandar kepada obat, ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesirikan. Kemudian perkara selanjutnya saudaraku, yaitu menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh kita berkata, obat ini yang menyembuhkan saya, dokter yang menyembuhkan saya. Inilah ucapan yang berbau kesirikan. Mengapa saudaraku? Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih tepatnya kita bisa mengatakan Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar-benar saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebagai wasilah. Kemudian perkara selanjutnya adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan belum pula datang, kewajiban kita adalah bersabar dan terus kita bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Ya, terkadang ada orang yang sudah berobat dan terus berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah, lalu muncul adalah putus asa. Bahkan naudzubillah sampai kepada derajat seorang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu sangat berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan, kewajiban kita harus sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara yang terakhir adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dia dan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu ada min mardin, fama siwahu illa hotolahu bihi sayiatihi kama tahutu sajaratu warokoha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Maka ketika kita sakit, kita selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit ini, Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita selalu ingat akan dosa-dosa kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan sakit ini Allah angkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita banyak berdoa. Berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah SAW meminta kepada Allah, wa as'aluka ridho ba'dal qada'i. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadamu. Karena memang untuk ridho dengan ketentuan Allah itu butuh keimanan. Saudaraku, inilah beberapa tip atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah berupa cobaan sakit. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.